Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Mustafa. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wasahbihi ahli sidq wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala habibillah ali ala qadri al-azim bihi wa ala alihi wa sallam ajma'in wa sallu wa sallim ala وبارك يا رسول الله على كل مسائلنا وحاجتنا ومننا يا من سيدنا يا رب المسلمين وبين مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم واحسن من كرم ترقبت عين واجمل منك لم تلد النساء خلق غير من كل عيب كانك قد خلقت كما يشاء الله بعد وقال الله تعالى في كتابه المبين واصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله انكم بما تعملون ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. أما بعد بسعود البيت شفاق الله ya akhuna al-kiram amin wa sebab sahabat yang dimuliakan Allah. Kemudian kepada guru kita, ajaran kita, kiai kita, mu'alim kita, mursyid kita, ustaz dari itu masjid yang dimuliakan Allah. Kemudian menyusul generasi selanjutnya Ustaz Ismail. Amin. Barakallahu fi umrik wa nafa'allahu bi ulumukum insyaallah. Wassallallahu istiqamah fi qulubina alamin wa ja'al Allah iyalatana wa isratana bil a'idatin salihatin. Amin wa amran min awladil hafidhil Qur'an. Amin ya Allah. Ya alamin. Dan kemudian kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah yang terhitung sebagai ulama-ulama Allah, mudah-mudahan insyaallah karena senantiasa lagi menuntut ilmu. Sebab kata Imam Syafi'i ada 3 hal yang tidak akan pernah kenyang dalam hidup ini. Yang pertama, ulama tidak akan pernah kenyang daripada ilmu. Maka manusia yang tidak punya ilmu seperti kita terus menuntut ilmu kalau akan menjadi klasifikasi para ulama. Amin. Yang kedua, bumi tidak akan pernah kenyang daripada curahan hujan. Sebanyak apapun akan ditampung oleh bumi itu sendiri. Dan yang ketiga, antara kaitan laki-laki dan perempuan tidak akan pernah kenyang karena keduanya sampai kapanpun akan saling membutuhkan. Makanya dalam surga nikmat yang paling indah adalah bertemu dengan Allah. Dan nikmat yang kedua yang paling indah adalah bertemu dan berdampingan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi nikmat yang paling luar biasa adalah ketika kita bertemu dengan para bidadari surga. Namun istri Anda di atas dulu akan menjadi komandan para bidadari. Tapi orang yang paling banyak bidadarinya kata Nabi, sebagaimana dalam kitab Kifayatul Ajsiyah ala Tariqatil Awliya, man aktsara alayya salatan aktsarakum azwajan fil jannah. Orang yang paling banyak salawatnya kepada aku, maka dia yang paling banyak adalah istrinya dalam surga. Allahumma shalli wa sallim alaihi Sama itu. Lebih banyak istrinya dalam surga. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, biar anak kakak ngarep bagian ada bolu. Saudara kaum muslimin, sekarang kita berada pada bulan Zulqa'dah, sebentar akan masuk kepada bulan Zulhijjah. Ada 6 amalan yang sangat afdal kita lakukan di sepanjang bulan Zulqa'dah ini sampai masuk ke bulan Zulhijjah. Secara singkat saya sampaikan karena banyak kandungan yang akan kita bahas dalam hal ini. Secara singkat, artinya tidak bertele-tele. Yang pertama tentunya adalah bikafratul istighfar. Tadi sudah disinggung, tidak ada bahasa yang paling indah kepada Allah mengakui segala dosa yang pernah kita lakukan kecuali perbanyak istighfar kepada Allah yang digantungkan dengan hati yang benar-benar dihadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan thariqah yang diajarkan para guru-guru kita. Yang kedua, banyakin salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan salawat? Karena kalau bukan karena Muhammad sudah tidak ada Muhammad makhlukul akhlak. Kemudian yang ketiga, banyakin sedekah tentunya. Karena sedekah adalah meringankan beban orang lain. Sebagaimana kata Ka'bul Ahbar dari kitab Kifayatul Ajsiyah, tarju rahmatullah wa anta la tarhamu Allah fa kaifa tarhamu ka dzalika turham. Anda berharap Allah Ta'ala berikan cinta kepada Anda, namun Anda tidak pernah mencintai para hamba-hamba Allah Ta'ala. Sekedar cinta yang telah Anda berikan, sebesar itulah cinta yang akan Anda terima. Karena hidup ini adalah menanam dan menuai. Jangan pernah bermimpi untuk memanen kalau Anda tidak pernah menanam sesuatu. Maka apa yang kita dapatkan hari ini adalah sesuatu yang kita tanam pada hari kemarin. Kalau hari ini Anda penuh dengan kebahagiaan, hidup Anda berbunga-bunga, bagaikan Anda hidup di tengah bintang-bintang di cakrawala, bahkan dengan purnama yang sangat kinclong tentunya di pandangan mata. Yakin hari kemarin Anda sedang melukis cinta di hati para manusia. Tapi kalau Anda menggelisahkan orang di hari kemarin, hari ini Anda akan tuai sebuah kegelisahan saudara kaum muslimin. Makanya alhamdulillah, orang yang senantiasa membahagiakan tidak akan pernah tidak bahagia. Selamanya akan menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena ada satu pertanyaan yang sangat indah dalam undayan bahasa Arab. Man as'adun nas? Fa'as'adun nas man as'adun nas. Bahasanya lumayan indah. Man as'adun nas? Fa'as'adun nas man as'adun nas. Man as'adun nasi fa'as'adun nasi man as'adun nasa. Kan begitu ya, kalau secara lahunya.
Siapakah manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang membahagiakan manusia. Jelas itu ya. Jadi kalau nggak mau gelisah dalam hidup, bahagiakan orang lain. Fahami tentang apa yang sedang dia pikirkan, dari matanya akan tergambar, saudara. Dari jidatnya akan kelihatan. Dari cara gaya hidupnya akan kelihatan dia sedang gelisah atau apa. Kenapa? Karena kegelisahan yang ditutup-tutupi, bahkan susah untuk diambil sebuah solusi maksudnya. Karena akan menimbun menjadi sebuah penyakit yang susah untuk diobati. Maka obatnya adalah silaturahmi, obatnya adalah kembali kepada Al-Quran, obatnya tentunya adalah bicaralah tentang ilmu. Karena sudah dijamin dalam ungkapan hadis, man talabal ilma takaffalallah rizqahu. Orang yang senantiasa menuntut ilmu, maka Allah jamin rezekinya, rezeki bahagianya, rezeki senyumnya, rezeki jodohnya. Kalau melambatan ngamar jodoh anggi, kalau raping na ringasi mengaji dari kayu dari tadi insyaallah. Siapa itu? Siapa dia kalau bukan Ilyas? Insyaallah, ya kan? Kenapa? Karena rezeki itu bakal dijamin, saudara muslimin. Bahkan dalam untaian bahasa syair, gubahan cinta yang sangat indah, idza tulita bi suhbatin aw quflatin famajlisan badalkun tarbilah. Ketika hati Anda sedang gelisah, diuji dan dihantam oleh anggaplah kesedihan batin, maka larilah ke majelis ilmu. Karena di majelis ilmu ada malaikat-malaikat yang membahagiakan dan mengganti sayap Anda yang patah dengan sayap-sayap malaikat, saudara muslimin. Ini tempatnya. Makanya dengan memperbanyak sedekah. Kemudian selanjutnya bikafrah as-sinah, perbaiki silaturahmi. Selanjutnya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling luar biasa adalah bertakbir sambil bakar sate. Setelah itu undang teman-teman untuk makan sate. Sebelum pulang kasih amplop masing-masing. Katakan kepada dia, besok Anda tutup warungnya. Kita takbir lagi sama-sama, makan sate lagi sama-sama. Dan sebelum Anda pulang saya kasih lagi satu amplop. Itu paling afdol. Cuma paling jarang dia makan. Itu paling afdol. Kenapa? Takbirnya kita lantunkan kepada Allah, nikmatnya kita syukurkan, berbagi kepada manusia. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang susah manusia memberi mikir 10 kali, minta tidak mikir kepada Allah Ta'ala. Yang susah manusia ketika meminta nangis-nangis setelah diberi, lupa sama yang ngasih. Ini yang susah. Oh, itu paling susah kan? Jauh maningkal, ngadong, naberatan on, dia mau menginjam biar tangis. Nganek di mata namun menemukan 2000. Pulang nuna cendol, laning na saja, tangis angkang. Susah menjadi manusia ini. Maka saudara kaum muslimin, Zulqa'dah pun lahir. Kenapa Zulqa'dah? Biarlah Zulqa'dah akan menghapus dari mata kalian, saudara kaum muslimin. Persiapan untuk penyembelihan Nabi Ismail alaihi salatu wasallam dipersiapkan dari bulan-bulan sebelumnya. Dituliskan di Lauhul Mahfuz. Wa inna matarqa bil istidad. Zulqa'dah itu menjadi bulan persiapan untuk sebuah pengorbanan. Betul. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Allah ingatkan nikmat itu banyak kepada kita. Fasalli, lakukan salat. Wanhar, berkorbanlah. Apa itu korban? Annal hubba yatatallaq al-adhiyyah. Setiap cinta membutuhkan sebuah pengorbanan. Jika cinta hanya diumbar dengan kata-kata, saudara, itu omong kosong belaka. Tapi kalau cinta sudah kita buktikan dengan pengorbanan, itu yang namanya the love of the best, atau cinta yang sangat sejati, saudara. Maka kenapa orang berkorban? Karena dia sudah mengaku cinta kepada Allah. Kalau dia bukan mengaku cinta kepada Allah, maka tak mungkinlah dia melakukan pengorbanan, saudara. Maka kita dituntut berkorban dengan menyembelih binatang, ya kan? Kambing boleh, kucing jangan. Sapi silahkan, ya kan? Monci jangan, ya kan? On mesoni, mesongan puting dui dan ingin saja mah. Jangan, semua punya peraturan, saudara. Kan sama-sama binatang, betul, sama-sama binatang, juga sama-sama manusia. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka, betul nggak? Jadi ada ketentuan, saudara kaum muslimin. Tapi bagaimana bagi orang yang tidak sanggup untuk berkorban? Mungkin ujian ekonomi sedang Allah Ta'ala uji, finansial sedang bergelombang, grafik sedang turun, ya kan? Mungkin penjualan atau mungkin banyak yang kehilangan di antara kita. Allah sedang menguji Anda, saudaraku. Kenapa Allah menguji kita? Allah sedang sentuh kita, mengingatkan bahwa di langit itu masih ada langit. Di atas yang maha mengatur, ada yang maha mengatur. Terkadang kalau tidak diperingatkan Allah, kita bakal lupa dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, pernahkah Anda punya janji yang Anda abaikan kepada Allah? Mungkin pernah Anda lantunkan dalam doa, ya Rabbi berikan kepada rezeki saya akan melakukan seperti ini. Allah sudah pernah kasih kepada kita. Ternyata begitu rezeki di tangan kita, kita melupakan janji yang pernah kita tuliskan dengan Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Anda boleh tidur, tapi Allah tidak akan pernah tidur. Allah ingat dengan janji kita, meskipun Anda 1000 kali melupakan janji Anda, saudara kaum muslimin. Maka yang paling pas adalah introspeksi.
Kembalikan pandang kaca spion supaya arah belakang kelihatan. Buka album nostalgia supaya kenangan Anda teringat kembali. Kenapa? Artinya tenggelam dalam masa lalu jangan. Tapi melupakan masa lalu dosa besar. Kenapa? Karena dari masa lalu kita akan belajar untuk masa yang akan datang. Kalau orang bercinta dia akan berusaha untuk melupakan masa lalunya. Sampai dikatakan B.J. Habibie, masa lalu milik Anda, masa lalu milik saya, masa depan milik kita berdua. Jangan tenggelam dengan masa lalu, tapi melupakan masa lalu itu tidak boleh. Maka katakan kepada masa lalu, pergilah engkau jika menggangguku, sebab aku punya masa depan indah yang sedang menantiku. Kuletakkan kau di atas batu, biarlah kau diterbangkan oleh angin yang berlalu. Bahasa Al-Qur'annya haba'an manthura, saudara kaum muslimin. Agama mengajarkan demikian. Maka ibadah selanjutnya yang paling afdal takbir. Kenapa takbir? Ya kan? Kenapa takbir? Karena hari kemenangan. Di mana kemenangannya? Aid namanya. Kita kembali ke dalam fitrah, kita kembali kepada pengorbanan cinta. Karena kita sudah berkorban kepada Allah. Bukankah pengorbanan itu menunjukkan keagungan Allah? Karena keagungan Allah, makanya kita bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sedang mengagungkan Allah. Itu salah satu jawabannya. Kemudian yang kedua, tentunya hari yang paling menggelisahkan bagi iblis laknatullah adalah hari Aidil Fitri. Betul. Kenapa? Mereka di Aidil Fitri orang sudah selamat la'allakum tattaqun. Di Aidil Adha, ya kan? Ini sejarah keputusasaan iblis laknatullah, saudara kaum muslimin. Karena dia putus asa, bertakbir juga. Kita bersyukur kepada Allah karena dia sudah putus asa. Kenapa putus asa? Lihat bagaimana peristiwa pelontaran Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Semenjak dapat perintah dari Allah, ternyata pengorbanan Ibrahim selama ini yang menyembelih 100 ekor unta, sapi, domba setiap tahunnya ribuan. Allah belum mengabulkan dan belum menerima pengorbanan itu. Karena yang harus kita korbankan sosok dan sesuatu yang paling kita cintai. Anak sematawayang Ismail. Allah minta untuk disembelih. Allah minta untuk diberikan kepada Allah sebelum turun perintah kurban, saudara. Maka mimpi Ibrahim disampaikan kepada anak. Takut ditolak anak karena ini adalah urusan nyawa, betul kan? Tapi ternyata Ismail memberikan satu jawaban yang sangat luar biasa. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan, wahai bapakku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan menemukan aku orang-orang yang sabar. Maka bicara seorang bapak yang bijaksana, Al-Quran punya contoh namanya Luqman Hakim. Bicara seorang istri yang luar biasa, Al-Quran punya contoh namanya Asiyah binti Mazahim. Bicara tentang seorang perempuan yang tangguh menghadapi fitnah, Al-Quran punya contoh namanya Maryam binti Amran, ya kan? Bicara seorang anak yang soleh, Al-Quran punya contoh namanya Ismail. Bicara tentang seorang manusia yang diabadikan kebejatan, kebangsaan, kebrengsekannya dalam Al-Quran, ada namanya Abu Lahab. Sampai tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya kan? Wa tab, ya kan? Itu saking luar biasa. Tinggal Anda mau ambil contoh yang mana, Pak? Ya kan? Enggak mau juga ngambil contoh, lumpat pergi silo. Lalu lo kedua, si penti itu. Ngako fikir insyaallah nama temayu tening doang nih orang. Hah? Atrek. Maka kenapa kita bertakbir, saudara? Karena kita baru saja membuat setan menangis. Kapan kita lihat? Begitu disampaikan kepada Ismail alaihi salatu wassalam, wahai anakku, Allah katakan begini, lakukan ayahanda sami'na wa ata'na. Cuma permintaanku ada 3. Pertama, lepaskan bajuku, jangan sampai tetesan darahku membasahi bajuku, yang nanti akan meninggalkan kekecewaan dan juga kesedihan seumur hidup untuk ibuku Siti Hajar. Yang kedua, tutup mataku supaya kilau daripada pisau belati yang akan memotong halkum itu tidak terlihat olehku. Dan yang ketiga adalah tajamkanlah pisaunya supaya aku tidak terlalu menderita lebih lama, saudara. Maka turunlah syariat ketika kita mau berkorban. 2 sapi yang mau disembelih, sapi yang pertama jangan melihat temannya disembelih. Kenapa? Karena meskipun dia tidak punya hati, tapi dia punya perasaan, saudara. Jaga itu, ya kan? Fa idza qataltum fa ahsinul qislata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabihata, dalam hadis dalam kitab Arba'in an-Nawawiyah, saudara kaum muslimin. Ya kan? Semua sudah diatur dalam agama, ya kan? Sampai hal menyembelih juga diatur. Semut boleh dibunuh, maaf, nyamuk boleh dibunuh, Anda nggak boleh bakar, ya kan? Lalat silahkan bunuh, Anda nggak boleh bakar. Monci, ya kan? Silahkan dibunuh, Anda nggak boleh bakar, apalagi setelah bakar ente makan, ya kan? Al-had'ah, ya kan? Burung gagak atau apalah namanya, kalajengking contoh, akrab, skorpion, ya kan? Anda boleh bunuh, tapi jangan dibakar. Apalagi setelah dibakar Anda makan juga nggak boleh. Agama mengatur itu semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ada namanya at-tashri' wa filsafatuhu.
Apa tuh tasyri' wa falsafatuhu? Yaitu falsafah daripada syariat Allah. Ada tujuan yang sebenarnya apa di balik sebuah kejadian, ya kan? Maka begitu akan disembelih oleh Ibrahim, yaitu anaknya yang bernama Ismail, Nabi Ismail, bukan Ismail ini, ya kan? Karena kalau itu namanya Nabi Ismail, kalau ini namanya Mail. Siapa Mail? Panggilan pendeknya. Dan siapa Mail? Temannya Upin Ipin, namanya Mail. Ayam goleng yang gitu kan. Saudaraku muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iblis datang, Pak. Dan sama Ibrahim, jangan sembelih anaknya. Itu semata wayang. Diambil 7 batu, dilontar 7 kali. Dan cara megangnya adalah begini. Kenapa batunya tidak gede biar sakit sekalian? Karena ini cuma lambang isyarat, Bu Haji. Ini bahasa-bahasa hakikat. Ini bahasa-bahasa falsafah maksudnya. Ini cuma bahasa torikot. Apa tuh torikot? Al-jaryu ala kulli ma'amilta. Cara yang Anda lakukan dalam beramal itu namanya torikot. Syariat itu apa? Ya kan? Kullun umuri wa kullun manhiyat. Segala yang diperintahkan dan segala yang namanya syariat. Apa hakikat? Ya kan? Ta'mal lillahi. Itu namanya hakikat. Apa namanya ma'rifat? Dzauqul ladzi qad wajadta fi amalik. Rasa yang Anda dapatkan setelah Anda beramal. Kalau Abu Bakar Abdul Yati mengatakan bahwa syariat itu adalah ibarat sampan, torikot itu adalah ibarat laut, hakikat itu adalah ibarat mutiara. Ma'rifat itu ketika Anda sudah menemukan mutiaranya. Tak usah mimpi dapat mutiara kalau lautannya nggak ada. Nggak usah bikin sampan kalau lautannya juga tak ada. Maka antara sampan, lautan, dan mutiara itu 3 sejoli yang tidak akan terpisahkan, saudara. Itu namanya perkawinan antara torikot, syariat, dan hakikat. Supaya tidak salah kaprah dalam memahaminya. Di mana pembahasannya? Ada dalam kitab Kifayatul Ajqiya, ini kitabnya. Anda tidak percaya? Saya buka halamannya. Nah, ini tuh yakin gue dulu. Nah, itu tidak nama yang mati, yakin kok. Makanya dibacakan, makanya dikatakan oleh para ulama-ulama kita, dikatakan oleh dibahas para ulama-ulama kita bahwa al-haqiqatu bila syariah batilah. Anda pakai hakikat tapi nggak dibungkus syariat, maksudnya itu batil. Wasyari'atu bila haqiqah, pakai syariat tapi hakikatnya nggak dikembalikan kepada Allah, maksudnya itu atilah, itu akan binasa, itu sia-sia, itu there is not the meaning kalau bilang Inggris. Kalau bahasa Cinanya cing ciciong an cicibang cincang. Ngayakin pun aku perlu jadi. Nah, ya kan? Makanya jelas, maka syariat itu artinya adalah harus kita kawinkan. Apa dalil tentang syariat, Bu Haji? Ya kan? Dan apakah dalil juga tentang hakikatnya maksudnya? Maka dalil tentang syariat adalah iyyaka na'budu. Dalil tentang hakikatnya adalah dalil tentang thariqatnya adalah wa iyyaka nasta'in. Dalil tentang hakikatnya kafnya, selesai. Semua ada di Fatihah. Iyyaka na'budu, kami menyembah kepadamu, itu gerak badan, Bu, namanya syariat. Betul. Kemudian bagaimana cara menyembahnya? Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami meminta dan kepadamu kami menyembah. Ya, ma'alif. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu minta tolong. Wa iyyaka nasta'in, itu namanya adalah thariqatnya. Di mana hakikatnya kafnya adalah kepadamu ya Allah, hanya kepadamu. Kok ada hanya, ya kan? Dalam bahasa Inggris artinya adalah only. Kalau saya katakan I love you, mungkin ada cinta yang lain. Tapi kalau saya katakan my love only you, yang kucintai hanya kamu, maka cuma kamu yang kucintai. Jangankan bidadari, semut sekalipun atau nyamuk pun yang hinggap di tubuhku tidak akan pernah kubelalani pada boleh. Hingga ketika cinta sudah terpadu dalam batin, jangankan jujur bohong saja aku percaya. Ini rasa jo. Krishna karo kowe dewe. Dewe. Jelas ya. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar dalam pengajian. Datang iblis, makan lempar, pindah. Jadilah jumratul ula. Setelah pindah begitu akan disembelih, datang lagi, ambil batu lagi. Cara pegangnya begini. Kerikil busir, Bang, al-hasad. Bahasa Arabnya al-hasad segini nih. Jadi kalau dia pegangnya begini, contoh, itu bukan melontar iblis. Justru caranya begini. Kenapa? Ini bahasa isyarat. Ini ketauhidan. Yang bisa memerangi iblis hanyalah dengan tauhid, ini maksudnya. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa anna syahadatain maksudnya. Maka ini yang memegang, dia yang bersaksi di hadapan Allah, saudara. Betul. Itu at-tasyri' wa falsafatu maksudnya. Kok may dokunon man ilmu di dokter do kakaon kit lo kuliah na belum tentu dapat kuibang kuliah on. Ini si dokon jadi mula kon kakak sarjana maka kakak pokoknya. Kalau banjir ko pilih abang, saya sarjana.
Pasti jawab abang, saya tidak nggak ngomong sih kan. Ilmu dan tuh abang maksudnya bang kuliah ada kota kami. Kecuali di Jami'ah Abdus Somad Al-Cirebut. Ini mana dah begini. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betak do terhibur abang. Asal marata ta anjot sehat menjot telepon abang sehat menjot. Amin. Telepon gue telepon abang baru bisa mulak. Kalau baru suka mau telepon duduk kamu tan telepon aku. Masih apa abang tadi? Palang apis ngajuluk sampai selanjutnya bang. Anggur do, duduk anggur kan. Salak do, duduk salak. Sampai di situ pokoknya kebab nih ya sate. Amat lanjutkan ya kan ima ada bang sumar takbir ya. Jadi kelumpuhan setan dah buka dua-dua non. Idul Fitri takbir. Kenapa takbir? Karena idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun wa suffidat asyayatin. Kita akhiri dengan takbir. Betul. Sertifikasinya la'anahum takut. Aidil Adha ada jamarat, Anda lontarkan di Anda sembelih kambingnya, maka dicabut sifat hayawaniyat dari hati kita yang ditularkan dan dikontaminasikan oleh iblis laknatullah. Takbir lagi kepada Allah. Jangankan tentang itu, terjadi kebakaran, contoh idza kanatil hariq fakabbiru fa inna takbiru tudfi'u, gitu kan? Ketika terjadi kebakaran, takbir kepada Allah karena takbir akan menghentikan api, maka takbir zikir pemadam kebakaran. Betul kan? Jadi nggak ada istilah pantang pulang sebelum padam. Nggak begitu. Takbir akan memadamkan. Itu bahasanya sebenarnya. Itu hadis Nabi SAW. Dia bawa bina sambil takbir kau babut jual. Mai dia kebakaran. Stop. Hentikan air. Allah ningna saja. Kalau itu lebih tembakon kalak tuh itu. Hakikat don ningna saja. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi mah terjawab dia bang. Terjawab kan? Terjawab kan? Oloon behe. Balik marsapat naron. Cerang habis dari ceramah. Kemudian saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bagi yang tidak berkurban tahun ini, apa yang mau kita amalkan supaya dapat pahala kurban? Betul. Gitu mulungan. Iya. Kok seharga nyambing tahun dulu. Aku dulu aku nang suruh ngobrol pengulang giyo. Seharga nyambing lo Jon, dia temu kaji naon. Siap kon seharga nyambing. Oh lu bisa ditawar. Anak kaji naon dikinyang di seharga nyambing, so jelas kon ta. Ngayakin kamu. Ummu Hani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah. Datang Ummu Hani, seorang yang sudah nenek-nenek, dan mengatakan, "Qad kuntu syekhatan ya Rasulullah, aku sudah tua. Kulit sudah berkeriput, mata sudah rabun, rambut sudah bertabur dengan uban memutih di atas kepala. Ingin rasanya aku berkurban tahun ini," kalau bahasanya ya. "Tapi diriku tak sanggup, apalah daya. Ingin ku peluk gunung tapi tangan tak sampai." Aduh, simpanlah bintimu, akan kau dapatkan pahala berlimpah-limpah. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau kamu amalkan satu amal ini, insya Allah pahalanya Anda sama dengan berkurban 100 ekor unta, berkurban 100 ekor sapi, berkurban 100 ekor domba. Kalau apa yang benar?